Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung di kegiatan kita pada pagi hari ini. Anak, selamat datang di kelas 5A. Ya. Iya, Bu. Selamat pagi, anak-anak hebat semuanya, kelas 5A. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Miss. Belajar, Miss. Ya. Baik, Miss. Anak-anak sudah absen pagi hari ini di WA group? Sudah, Miss. Alhamdulillah, sudah ya. Anak-anak. Ya, tolong suaranya dimatikan dulu anak-anak semuanya. Ya, Miss. Sudah, Miss. Biar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Ya, Kak Bang, tolong bantu Bu Guru untuk pimpin teman-teman berdoa ya. Ya, Miss. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sakban. Semoga kegiatan hari ini diberi kemudahan dan kelancaran ya anak-anak. Dan seperti biasa selalu Ibu ingatkan untuk anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, terutama di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan 5M ya, jangan lupa ya. Ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Untuk apa kita menjaga dan melaksanakan 5M? Ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19 ya, yang tentunya sangat berbahaya. Setelah tadi kita membaca doa, kemudian Ibu ingatkan anak-anak untuk selalu. Assalamualaikum, Miss Revani Adir. Ya, waalaikumsalam. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah lagu Garuda Pancasila. Nah, peraturannya seperti ini, anak-anak hanya dengarkan, ya, hanya dengarkan saja lagunya dengan sikap sempurna, ya, dengan sikap sempurna yang tertib dan tidak membuka suara. Paham anak-anak? Paham. Ya, baiklah. Sekarang ditutup semua mic-nya ditutup. Dengarkan lagu baik-baik. Hadir, Miss.
kasih anak-anak. Ya, semoga dengan penayangan lagu Garuda Pancasila tadi menambah rasa nasionalisme kita ya. Ya anak-anak, sebelum kita memulai, apakah anak-anak masih ingat dengan pembelajaran matematika kita yang lalu? Coba, masih ingat nggak? Mariana ingat tidak? Tentang apa Mariana? Tentang membandingkan. Membandingkan. Oh iya, Mariana tahu apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai Tahu, Miss. dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Iya, itu perbandingan ya. Kemudian kalau kalian masih ingat, perbandingan itu dinyatakan dalam 3 bentuk ya. Putra ingat, coba dibaca Putra, di layar ada ya, yang nomor 2. Ya, silakan Putra. Ya, perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, bentuk simbol, dan kalimat perbandingan. Masih ingat ya anak-anak ya? Ya, Miss. Oke. Nah, baiklah, materi hari ini masih seputar tentang perbandingan. Tetapi perbandingan yang bagaimana? Coba kita simak baik-baik. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan ya nak. Yang pertama yaitu nanti melalui kegiatan mengamati materi pada slide PowerPoint, anak-anak mampu memahami perbandingan dua besaran yang berbeda dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah melalui kegiatan nanti menyimak video, anak-anak mampu memahami perbandingan dua besaran yang berbeda dengan benar. Dan yang ketiga, melalui berbagai latihan peserta didik, ya anak-anak semua dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda dengan tepat. Ya, jadi itu adalah 3 tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, ya anak-anak. Nah, ini dia perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Hari ini kita akan membahas itu. Ya, besaran ya, dua besaran dengan satuan yang berbeda. Bagaimana itu? Ya, bentuknya seperti apa? Coba lihat di layar ya. Anak-anak coba lihat. Di sini ada contoh membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi contoh yang pertama ada harga buah terhadap massa. Jadi membandingkan harga buah terhadap berat ya, massa itu berat buahnya. Kemudian yang kedua perbandingan jarak terhadap waktu ya. Ini adalah dua besaran yang berbeda, jarak dengan waktu. Kemudian ada juga nanti volume ya, liter itu terhadap waktu atau jam. Dan ada juga nanti membandingkan harga kain terhadap panjang kain. Nah, contoh di sini adalah membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Tetapi anak-anak, Suaranya putus-putus. ya, kita tidak akan membahas ya, tidak akan membahas semuanya, tetapi akan membahas jarak terhadap waktu. Ya. Jadi kita akan membandingkan jarak terhadap waktu. Nah, sebelumnya mari kita simak cerita berikut ini ya. Di sini ada cerita. Niko, bisa bantu Ibu baca ceritanya? Bisa, Miss. Ya, silakan Niko. Setiap hari ayah mengantarkan Mesya ke sekolah dengan menggunakan motor. Jarak dari rumah Mesya ke sekolah adalah 3 km. Biasanya ayah membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah. Namun pada hari ini ayah membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Iya. Ya, terima kasih Niko ya. Jadi di sini ada kegiatan ayah yang mengantarkan Mesya dengan motor ya
dan jaraknya adalah 3 km. Tetapi biasanya ayam Asia hanya membutuhkan waktu 5 menit. Tapi pada hari ini ayam Asia membutuhkan waktu 10 menit. Kenapa ya? Coba ya. Nah, tahukah kamu apa yang mempengaruhi ayah sampai di sekolah lebih lama dari biasanya? Ada yang tahu tidak? Kita lihat ya. Nah, ini dia yang menyebabkan ayah Mesya lebih lama sampai ke sekolah. Kecepatan. Ya. Jadi kecepatan ayah Mesya ternyata berbeda dari hari-hari biasanya. Coba, ada yang tahu apa arti kecepatan? Nova bantu Bu Guru bisa, Nova? Bisa, Miss. Coba Nova, kecepatan itu apa ya? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Iya, perbandingan jarak ya, dengan waktu yang ditempuhnya. Coba lihat, ini adalah kecepatan. Ya, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu yang ditempuhnya. Terima kasih ya Nova. Nah, anak-anak, ketika tadi ayah mengendarai motor dengan waktu 5 menit, ya, artinya kecepatannya lebih lama atau lebih cepat? Lebih cepat. Iya, lebih cepat, ya. Jadi kalau waktunya 5 menit, berarti kecepatan ayah lebih cepat. Miss, Pak. Nah, kemudian ketika ayah mengendarai motor dengan waktu tempuh 10 menit, berarti kecepatannya bagaimana? Lebih lambat. Lebih lambat, Miss. Ya. Nah, bahas kecepatan ya, berarti kita harus tahu dulu apa itu jarak ya, apa itu waktu. Karena nanti akan mempengaruhi ya dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, coba. Tahukah kamu kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak dan waktu? Ya, seperti yang Ibu tadi bilang ya. Jarak dan waktu itu mempengaruhi kecepatan. Nah, ini adalah jarak. Priscilla ada Priscilla? Silakan dibaca Priscilla. Ya. Ya, Miss. Ya, dibaca jarak, coba bantu Bu Guru. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempat oleh sesuatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Iya, tanpa memperhatikan arahnya. Ya. Jarak ya, jarak adalah panjang lintasan. Ya, panjang lintasan. Terima kasih Priscilla. Ya, sama-sama, Miss. Ya, sekarang waktu. Apa itu waktu? Coba di Fardan dibaca Fardan. Waktu adalah sebuah rangkaian yang telah terlalu. Waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Nah, bagaimana kita merangkaikan antara waktu, kecepatan, ya, kemudian jarak? Sekarang kita akan mengetahui ya, bagaimana kecepatan suatu benda. Nah, di sini ada. Nanti kita akan membahas ini. Coba lihat, perhatikan anak-anak. Ya. Udah kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Miss. Ya. Kelihatan, Miss. Nah, di sini ada kecepatan. Ya, hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Ya. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya. Nah, hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi bagaimana nanti jika kita ditanyakan kecepatan, tentang kecepatan. Kemudian bagaimana nanti ada yang menanyakan jarak. Kemudian juga ada waktu. Nah, ini adalah rumus ya. Rumus
Bagaimana mencari kecepatan. Ya. Nah, kalau anak-anak yang suaranya masih dibuka, bisa ditutup dulu. Ya. Mic-nya tolong ditutup. Ya, pintar. Ya, silakan ditutup. Ya, jadi suara yang lain tidak terdengar. Ya, jadi anak-anak bisa fokus. Nah, ini mencari kecepatan. Bagaimana caranya nanti jika mencari kecepatan, ada jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Anak-anak perhatikan ini baik-baik. Ya, nanti kita juga akan mengerjakan soal. Nah, kemudian bagaimana dengan jarak yang ditempuh untuk mencari jarak? Oh iya, mencari jarak kecepatan nanti dikali waktu tempuh. Kemudian bagaimana untuk mencari waktu tempuh? Dibagi kecepatan. Nah, anak-anak, Ibu punya satu rumus yang mungkin anak-anak juga sudah tahu. Mengingatkan anak-anak, ya, memudahkan anak-anak untuk mengingat rumus mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Coba, ini disingkat rumus segitiga Jokowi. Apa, anak-anak? Rumus segitiga Jokowi. Ya, kalau kata Jokowi pasti ingat kan? Iya, ya nanti berarti kalau nanti anak-anak disuruh diminta untuk mencari jarak, kecepatan, ingatnya di otak apa, nak? Rumus segitiga Jokowi. Ya, Jokowi. Tapi bukan nama presiden ya, cuma mirip aja. Ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ya, J. Di sini ada J, berarti J. J itu apa nanti? Jarak. Jarak. Betul. J itu jarak. Coba Ibu ingatkan kembali, tolong dimatikan suaranya, nak. Ya, Miss. Ya. Nah, di sini ada jarak. Nah, satuan jarak, perhatikan baik-baik, itu ada kilometer, ada meter, sentimeter, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Masih ingat kan satuan jarak? Menit, detik. Iya, sudah pernah dipelajari ya. Kemudian ada K. Di sini K kepanjangan dari Kecepatan. Betul, kecepatan. Nah, satuan kecepatan apa? Nanti ada kilometer per jam. Atau ada M. M apa M? Meter. Iya, meter per menit. Ya. Kemudian nanti ada M per detik. Ya, meter per detik. Ini untuk kecepatan. Ya. Kemudian ada W. W untuk apa? Waktu. Waktu, betul. Waktu, Bu. Nah, satuan waktu itu ada jam. Jam. Nah, ada Menit. ada detik. Detik. Fardan tahu nggak 1 jam berapa menit? 1 jam 30 menit. Benar tidak, Marliana? 1 jam 30 menit. 1 jam 60 menit. Iya, 60 menit sayang, ya kan? Oh. Iya. Oh, baru ingat lagi ya. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 1 menit ada berapa hasil? 1 menit ada berapa detik hasil? Ya, coba hasil. 1 menit ada berapa detik? 50. Ya, coba siapa yang bisa bantu jawab? Marliana? Ada 60. Iya, suaranya terdengar agak lebih lama sepertinya ya. Jadi 1 menit itu ada 60 detik. Ya, anak-anak ini sudah pernah mempelajarinya, ya kan? Nah, ini yang harus anak-anak ingat selalu yaitu rumus Jokowinya ya. Rumus Jokowi. Apa sekali lagi? Rumus Jokowi. Jokowi. Untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Coba kita latihan dulu nih ya. Anak-anak ingatkan dulu nih. Ada J, ada K, ada W. Oh ya, ini ingatkan lagi. J, ya. J berarti kalau dari atas ke bawah itu dibagi
ya, dibagi J, kemudian ini bisa dikatakan per, ya, J per K, ya, artinya J dibagi K, jarak dibagi kecepatan. Nanti buat lagi satu. Kemudian di sini ada J per W. Kalau J ke W itu artinya jarak dibagi waktu. Nah, tapi kalau ke samping K kali W. Ya, kalau ke samping berarti diapakan? Dikali. Ya. Ya, K kali W. Kecepatan dikali waktu. Nah, nanti tergantung anak-anak apa yang ditanya, jarak, waktu, atau kecepatannya. Ya, nanti yang ditanya apa itu yang dijawab. Coba ingatin dulu, coba semuanya J. Apa itu J? Jarak. Jarak. J untuk jarak. Betul. K, apa itu K? K untuk kecepatan. Kecepatan. K untuk kecepatan. Betul. W, apa itu W? W untuk waktu. Waktu. Coba anak-anak, sekarang jika ibu tanya jarak, kita tanya jarak, jika ibu bertanya tentang jarak, jaraknya ditutup. Bayangkan, coba jarak ditutup. Ya, berarti tinggal K dengan W kan? Iya, Bu. Ya, berarti kalau mencari jarak nanti K kali W. Begitu mencarinya. Ya, K kecepatan kali waktu. Kalau yang ditanyakan jarak, ya. Tapi kalau ditanyakan kecepatan, bagaimana ditanyakan kecepatan? Kecepatan sama dengan J dibagi W. Pintar, terima kasih. Kecepatan sama dengan J dibagi W. Betul. Nah, jika yang ditanya waktu bagaimana coba? J dibagi K. J dibagi K. Iya, pintar. J dibagi K. Jadi lebih mudah mengingatnya ya dengan rumus segitiga Jokowi ini. Ya, coba ibu berikan satu contoh soal. Ya, sebentar ibu. Agar lebih paham. Stop dulu yang ini ya, ibu stop dulu yang ini. Kita kembali seperti mana ya? Ibu akan menyajikan papan tulis. Ya, papan tulis online-nya. Oke. Kelihatan nggak, anak-anak? Kelihatan? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Di sini ibu sudah membuatkan satu contoh soal. Ya, satu contoh soal. Tata, nah coba deh, tolong dibantu. Sabrina dibaca, Sabrina. Tata berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Iya. Jarak rumah Tata ke sekolah 250 meter dan ditempuh dengan waktu 10 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Tata? Baik, ya sekarang coba kita yang diketahui dulu. Ya. Di situ tuh. Iya, Kan udah diketahui. Di sini ada apa, Nak? Jarak. Ada apa, Nak? Jarak kita lambangkan dengan apa tadi? Kilometer. J ya. Semuanya udah pada bikin, aku juga udah. Aku megang sendiri, Kak. Suaranya di-mute dulu, Nak. Ya, semuanya suaranya dimatikan. Ya, mic-nya dimatikan. Ya, tolong suaranya dimatikan. Aku udah tuh di sana. Langsung. Tolong suaranya dimatikan dulu, anak-anak. Berarti di sini ada J, ya, jarak ya. Di sini jaraknya berapa, anak-anak? Iya, 250 meter, betul. Kemudian dan ditempuh dengan waktu. Lihat ada waktu, ya. Waktunya berapa, Nak?
10 menit. Ya. Waktu berarti tadi lambangnya apa? W. 10 menit. Bentar. 10. Iya. Tulisannya nggak apa-apa ya, patah-patah gini. Ya. Nah, sekarang yang ditanya, nah, ada J sudah, ada W sudah, jarak sudah, waktu sudah. Nah, berapakah kecepatan? Ini yang ditanya kecepatan. Berarti lambangnya apa, Nak? K. Iya, betul sekali. K. Ya. Nah, yang ditanya K. Masih ingat tadi rumus segitiga Jokowinya? Masih. Iya, coba. Yang atas apa? J. Terus sebelah sini apa? A. Sebelah sini W. Baik. Ini yang ditanya apa, Nak? K ya, kecepatan ya. Berarti iya, Kaknya kita tutup dulu deh. Coba dicoret aja ya. Berarti tinggal apa ini? Betul, J per itu berarti apa ini kemarin? Dibagi. Dibagi. J per W. Oke, coba sama dengan J-nya berapa tadi sini? 250. 250 ya. Kemudian kita bagi berapa ini, Nah? Waktunya W-nya 10 menit. 10 ya, 10 menit. Siapa yang tahu hasilnya? Saya, Miss. Ya, berapa? 10 menit, Miss. 25. Betul ya. 25 menit, Miss. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Ini dicoret 1, ini dicoret 1. Berarti tinggal 25 dibagi menit. ya, dibagi 1. Hasilnya berapa tadi? 25 meter per menit. Iya, kan ditanya kecepatan ya. 25 ke Kak. Iya, kan tadi jaraknya meter ya. Pada bandel. 25 menit per menit. 25 meter per menit. Menit. Tulisannya bagus ya, Bu Guru ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita penggunaan rumus segitiga apa tadi? Jokowi. Segitiga Jokowi. Jadi ketika nanti apa yang ditanyakan berarti itu yang kita tutup seperti ini. Ya, kelihatan, Nak? Kelihatan. Ya, berarti kita tutup seperti ini. Coba nih. Gede. Nah, ini yang kita tutup karena yang ditanya adalah K. Ya, berarti jawabannya Tata. J. W. Oke, sampai sini anak-anak sudah pahamkah atau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Tidak. Paham. Oke, coba ya. Nanti Ibu akan cek buat soal lagi untuk anak-anak. Ibu punya satu contoh lagi, ya, satu contoh soal. Perhatikan baik-baik. Ini Ibu hapus dulu ya. Iya, Bu. Yap. Oke. Oke. Soal yang kedua, ini kita hapus. Oke. Soal yang kedua, anak-anak dengarkan ceritanya. Nanti kalau Ibu tulis sini ya, nggak apa-apa ditulis ya. Oke. Suaranya tolong dimatikan. Nah. Iya. Mama pergi ke rumah kakek. Nah, mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Ya. Kemudian Taman tiba di rumah kakek dalam waktu
dalam waktu 4 jam. Ya. Kemudian yang ditanya, berapa jarak yang ditempuh paman? Ya, tolong suaranya dimatikan dulu anak-anak. Ya, tolong ya nak, dimatikan dulu suaranya ya. Nah. Coba lihat anak-anak, ya. Perhatikan lagi baik-baik. Ya. Paman pergi ke rumah kakek mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km. Berarti yang diketahui apa? Yang diketahui apa ini anak? Anak? Kecepatan 50 km. Kecepatan. Berarti kita tulis dulu. Ya, kecepatan Kak ya? Iya. Berapa? Iya, 50 km. Kemudian tiba di rumah kakek dalam waktu. Apa ini nak? Waktu. Waktu. Lambangnya adalah W. ya. W-nya berapa? 4 jam. Tuh. Yang ditanya sekarang apa ini anak-anak? Jarak. Jarak. Oke. Terus coba kita munculkan lagi rumus Jokowinya. D. W, begitu kan? Iya. Ya. Nah sekarang jika yang ditanya J, jarak, berarti yang kita tutup yang sebelah mana? Yang J. J. Ya, kita tutup. Yang J. Oh, berarti tinggal apa ini? Kak W. Jika sejajar seperti ini, kita bagaimanakan? Kali Miss. Kali, pintar sekali. Berarti Kak, ya kita tulisin dulu rumusnya Kak. Terus kali W. Niko, coba Niko bantu Bu Guru. Kaknya berapa Niko? Kaknya 50. Kaknya 50. Oke. 50 km, kemudian kali. Coba bantu Bu Guru lagi, Eci. Iya, Miss. Ya, Eci waktunya berapa di sini, Ci? 4 jam. 4 jam. Jadi, tulis sini 4 ya, Ci ya? Iya. Iya. Wali, ada Wali? Ya. Ada, Miss. Ya, Wali. Hasilnya berapa, Wali? 50. Berapa hasilnya? 50 kali 4. Berapa, Wali? 50 kali 4. Ya. Hasilnya? 200. Pintar. 200. 200. Ya. 200 apa nih, Nak, satuannya? 200 karena jarak, berarti satuannya apa? J. Kilometer. 200 kilometer. Ya, betul, berarti satuannya kilometer. Berarti jarak yang ditempuh Paman dari rumah ke rumah kakek berapa kilometer? 200 kilometer. Kilometer. Good job. Bagus sekali. Bagaimana sampai sini? Ibu udah kasih 2 contoh. Paham tidak? Paham, Miss. Alhamdulillah, insya Allah paham ya. Nah, oke, kalau sudah paham, Ibu akan tayangkan video supaya kamu lebih paham lagi. Siap ya? Ibu stop dulu ini ya. Stop. Nah, perhatikan anak-anak, perhatikan baik-baik videonya ya. Kemudian ada yang ingin Ibu tanya. Ya. Ini untuk menambah pengetahuan anak-anak ya. Menambah pengetahuan anak-anak. Nah ya, sekarang Ibu share dulu ya. Seperti biasa, tolong ditutup dulu
mic-nya, mikrofonnya. Coba ditutup. Sudah ditutup? Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Miss. Sudah, Miss. Baik. Miss. Ya. Perhatikan baik-baik. Mungkin nanti kalian ada pertanyaan dari sini. Ya, perhatikan baik-baik. Suaranya terdengar? Kedengar. Baik, bagus ya. Ya, simak baik-baik. Suara mic-nya dimatikan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Satuan kecepatan: kilometer per jam, meter per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Mencari jarak. Jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Mencari waktu. Waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Latihan 1. Hubungan antar satuan kecepatan. Isilah dengan jawaban yang benar. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Lagi iklan. Nomor 1. 120 meter per menit sama dengan berapa meter per detik? 120 meter dibagi 60 detik. Bisa kita coret. 120 dibagi 60 sama dengan 2. Berarti sama dengan 2 meter per detik. Nomor 2. 10 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Meter kita ubah ke kilometer, berarti dibagi dengan 1000. 1 detik kita ubah ke jam, berarti dibagi 3600. Bisa kita ubah dalam bentuk sebagai berikut. Bisa kita coret. Berarti jawabnya adalah 36 km per jam. Nomor 3. 36 km per jam sama dengan kilometer diubah ke meter, berarti dikalikan dengan 1000. Sama dengan 36.000. Kemudian 1 jam diubah ke menit, berarti sama dengan 60 menit. Bisa kita coret. 360 dibagi 60 berarti sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 600 meter per menit. Latihan 2. Hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Soal nomor 1. Sebuah bis melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika bus tersebut melaju selama 1,5 jam, maka berapakah jarak yang ditempuh? Jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kita masukkan nilai-nilainya. 45 km per jam dikali dengan 1,5 jam. Satuan waktunya sudah sama, yaitu jam. Berarti bisa kita langsung kalikan angkanya. Sama dengan 67,5 km. Berarti jarak yang ditempuh bis adalah 67,5 km. Nah, anak-anak, kedengeran suara ibu? Miss. Ya. Dengeran, Miss. Apa yang ingin ibu sampaikan? Coba lihat. Ini rumusnya sama tidak anak dengan yang tadi? Beda, Miss. Beda, Miss. Apa yang beda, nak? Yang beda apa?
Itu Iya, betul sekali ya. Nah, anak-anak. Betul, terima kasih. Jadi, jika kalau tadi Ibu sudah membuat rumus Jokowi, ya, itu agar anak-anak mempermudah anak-anak mengingat rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, akan lebih mudah dengan menggunakan rumus segitiga Jokowi seperti itu. Nah, tapi anak-anak juga jangan heran atau nanti jangan kaget menemukan rumus seperti ini. Ya, ini sama. Ya, S itu jarak. Ya. Kemudian V itu kecepatan. Dan T itu waktu. Ya, ini sama. Cara kerjanya pun sama. Hanya beda S, V dengan T. Ya, tapi nanti anak-anak Ibu ingatkan sekali lagi jangan kaget ya jika ada rumus bertemu dengan rumus seperti ini. Ya, ini sama dengan rumus tadi yang kita bahas segitiga Jokowi. Gitu. Paham? Paham ya? Nanti paham. Ya. Paham. Betul. Nanti ada S, ada V, ada T. Itu sama dengan rumus Jokowi seperti itu. Nah, anak-anak, video ini nanti akan Ibu share, kemudian anak-anak bisa mempelajarinya lagi, bisa menyimaknya lagi, lebih teliti, ya, lebih seksama, lebih konsentrasi. Jadi, jika anak-anak belum paham, anak-anak nanti bisa putar-putar ulang videonya. Ya, seperti itu, ya. Sampai sini ada yang ingin disampaikan? Ya, Miss. Miss. Tidak. Jika tidak, Ibu lanjut. Jika tadi Ibu sudah memberikan 2 contoh soal, ya, Ibu sudah memberikan 2 contoh soal. Sekarang Ibu mau berikan soal latihan untuk anak-anak dan dikerjakan. Coba, ya. Sudah sampai sini ya. Sudah kelihatan tampilannya? Miss. Ya, sudah. Nah, Ibu punya beberapa latihan soal. Anak-anak coba perhatikan baik-baik ya. Nah, kerjakan semua siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya disiapkan. Kemudian coba anak-anak kerjakan contoh soal yang ada. Soal Kagak ada, Miss. Ya belum. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Miss. Ya, Miss. Ini ada contoh soal. Kelihatan? Coba dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Dikerjakan. Kerjakan di rumah aja. Ayo. Waktu 5 menit. Dari sekarang. Ini dah, Ma. Suaranya tolong dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan. Sudah, Miss. Coba Mariana, sudah ya Mariana ya? Coba Mariana, sambil teman-teman yang mengerjakan, coba Mariana jawab. Lengkap dengan caranya ya, Nak? Ya. Coba. Jawabannya mencari kecepatan. Ya. K sama dengan J dibagi W. Sama dengan 300 meter dibagi 15 menit. Sama dengan 20 meter per menit. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mariana ya. Mariana sudah menerapkan ini ya,
rumus segitiga Jokowi sudah diterapkan. Pintar sekali. Terima kasih Mariana. Coba yang lain bisa dilanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ya. Belum, Miss. Ya, belum, nanti dilanjut. Ya. Sebentar, kita lihat contoh yang kedua. Sudah tampil yang kedua? Belum, Miss. Belum, Miss. Ya. Yang kedua belum tampil. Sebentar. Belum tampil ya? Ya, Miss. Ya, bentar. Coba Ibu stop dulu ya. Sepertinya ini ada masalah nih. Ya, kita stop dulu ya. Kayak gini juga nggak kedengeran. Sebentar ya. Oke. Anak-anak yang belum bisa sambil mengerjakan yang tadi ya. Yang tadi soal yang Ibu kasih ya. Yang nomor satunya yang belum. Oke. Nah, nanti lanjut nomor 2 nih. Ibu sudah punya soal nomor 2. Oke. Nah, coba ya. Perhatikan. Sudah tambah yang nomor 2? Udah, Bu. Oke. Coba Ibu perbesar. Ya, silakan coba dijawab nomor 2. Itu masih nomor 1, Miss. Oh, kembali ke Lagi nomor 1 ya? Iya. Nah, ini nomor berapa? 1. Ya wes, seperti ini ya. Nomor 2. Ya, silakan. Ya, silakan. Lima menit waktunya, coba dikerjakan, terapkan rumus Jokowi. Sudah selesai ada? Kami. Sil, coba Sil. Mencari jarak. Yang ditanya mencari jarak. Coba hasil dibaca dulu Sil. Soalnya Sil. Putus-putus, Miss. Ya, hasil bicara saja, tidak apa-apa. Kecepatan 32. Jam 3. Waktu 3 jam. Lalu? Kali W 3 sama dengan 32 kali 3 sama dengan 6. 32 dikali 3 sama dengan Ini ya. 6. Ya. Berarti yang ditanya tadi apa hasil? Jarak. Jarak. Kalau yang ditanya jarak, berarti kita menerapkan rumusnya bagaimana hasil? Dikali. Apa yang dikali hasil? Waktu. Kecepatan kali waktu. Ya, kecepatan kali waktu. Kecepatannya tadi berapa hasil? Kecepatannya 32. 32. Waktunya 3 jam. Coba sebutkannya 32 km per jam. Coba. Kecepatan 32 km per jam. Waktu 3 jam. Ya, berarti mencarinya dengan K kali W ya. 32 dikali 3 jam. Tadi hasilnya berapa hasil? 96 km. 96 km. Terima kasih hasil ya. Oke, Ibu, ya, Ibu punya satu soal lagi nih, yang lain tetap cari ya. Nah, ini ada yang nomor 3. Coba dikerjakan, yuk, 5 menit dari sekarang. Miss, Ya,
Ada yang Gambar aku tiba-tiba miring, Miss. udah, Miss. miring. Ya, Wali, coba Wali. Belum. Wali. Diketahui JA ke B sama dengan 90 km. Wali bisa Kecepatannya Ibu 30. potong dulu. Wali dibaca dulu soalnya, coba Wali. Kecepatan soalnya Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km atau jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Iya, bagaimana Wali? Diketahui C, A ke B 90 km. Kecepatannya 30 km per jam. Ditanya Tanya waktu. Jawab waktu sama dengan J per K. Ya, lalu 90 km dibagi 30 km per jam. ya. Sama dengan 3. Wali keluar. Iya, sama dengan 3 jam. Iya. Jadi kok waktu yang ditempuh Budi dari kota 3 jam. Iya, betul. Terima kasih Wali. Ya, jadi waktunya adalah Sama-sama, Miss. Iya, waktunya 3 jam. Yang lain bagaimana? Sudah bisa mengerjakan? Belum. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti dikerjakan mungkin butuh waktu yang lebih banyak lagi. Tidak apa. Ya. Nah, nanti kita lanjut. Anak-anak nanti bisa lanjutkan ya soal mengerjakan tugas-tugasnya ini nanti di Google Classroom ya. Ada di Google Classroom. Sampai sini ada yang ingin disampaikan sama anak-anak? Tidak. So, semua suara mic-nya ditutup supaya tidak berisik. Ya, anak-anak. Jadi, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kita sudah pelajari hari ini. Kecepatan jarak dan Jokowi, Bu. Kecepatan Jokowi, betul. jarak. Ada rumus Jokowi, ada kecepatan, ya. Kemudian ada jarak, ada waktu. Semua sudah Ada kita waktu. pelajari. Ya, coba Fardan. Fardan dibaca apa tuh kecepatan Fardan? Kecepatan adalah perbandingan jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Pintar, terima kasih. Coba Sakban, apa itu kecepatan? Yang kedua. Kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Iya, kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Ya, coba yang selanjutnya, Eca, mana Eca? Jarak adalah panjang Ya, ya. Coba ditutup dulu suaranya yang berisik, ya. Kemudian ini masih ada 2 kesimpulan lagi. Ya. Coba dibaca Nova. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses sedang berlangsung. Iya, satu lagi Nova sekalian. Rumus kecepatan, jarak, dan waktu adalah Jokowi. Iya. Jadi kita sudah mempelajari kecepatan, kemudian juga jarak, waktu, dan mencari kecepatan dan waktu. Nah, anak di sini bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang kecepatan? Senang, Miss. Senang, Miss. Ya, alhamdulillah. Pusing tidak? Iya. Ya. Nah, anak-anak kalau ingin ya lebih tahu lagi lebih banyak tentang kecepatan jarak dan waktu, nanti Ibu sudah mengupload ya
sebuah video pembelajaran tentang kecepatan waktu dan jarak di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa lihat, ya. Nanti bisa diputar-putar lagi, gitu ya. Ya, sampai sini anak-anak sudah tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kecepatan, jarak, waktu, serta rumus mencari kecepatan. Anak-anak, materi kita yang akan datang yaitu tentang debit, ya, tentang debit. Pelajaran selanjutnya tentang debit. Nah, nanti anak-anak bisa mempersiapkan, ya, bisa mempersiapkan tentang pembelajaran kita yaitu tentang debit. Anak-anak, Semangat, hebat. Iya, harus tetap semangat, harus hebat dan tetap luar biasa. Masih semangat belajarnya terus ya. Semangat, Bu. Semangat, yang Ya, sabar dipimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Sabar pimpin temannya untuk berdoa. teman-teman, kita berdoa. Menutupi pelajaran hari ini, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat berjumpa lagi. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini anak-anak bisa pahami, anak-anak bisa mengerti, dan nanti anak-anak bisa mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Tutup, Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.